Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya? Dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas kitab karya ulama Ba'alawi yang selalu menarik untuk kita bahas dan kita kritisi bersama-sama. Kali ini saya akan mengkritisi kitab Syarhul Ainiyah halaman 179, yang mana di halaman tersebut ada pernyataan yang menyimpang dari apa yang kita ketahui selama ini. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video saya ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mengedukasi seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Untuk penonton, alangkah baiknya simak keberlangsungan video saya. Jangan menonton sepotong-sepotong sehingga nanti akan salah pemahaman. Karena akan saya paparkan secara detail dan runtut sehingga apa yang saya kritisi ini mudah dipahami. Jadi yang akan saya kritisi ini pernyataan dari salah satu Habib yang sudah meninggal. Kemudian Habib tersebut mampu mengusir seluruh penghuni neraka sehingga menjadi masuk surga. Tetapi sebelum pada poin tersebut, saya akan runtutkan persoalannya, yaitu dari kehidupan manusia awal hingga nanti ke alam akhirat. Karena tahapan-tahapan manusia ini melalui proses 5 alam kehidupan manusia yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan melalui proses kehidupan yang panjang. Sejak zaman Nabi Adam, di mana beliau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara ayah dan ibu. Proses penciptaan Nabi Adam ini juga yang menjadi jawaban sekaligus bantahan untuk kaum yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam karena beliau terlahir tanpa adanya seorang ayah. Sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari ini kita hidup, sudah triliunan manusia yang terlahir dan menginjakkan kakinya di bumi Allah ini. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti kita? Untuk mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kita bisa melihat ke dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Di sana Allah menitipkan satu pesan kepada golongan jin dan manusia, bahwa tujuan dari penciptaan baik jin maupun manusia adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alam pertama yang dilalui oleh manusia adalah alam roh. Alam roh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa roh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama. Alastu birabbikum, yang artinya, apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Lalu para roh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah masukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Di alam roh ini, manusia seluruhnya sama, tidak ada yang lebih baik dari siapapun, tidak ada perbedaan tinggi badan, bahkan warna kulit dan sebagainya. Yang kedua, alam yang akan dilalui oleh manusia
Setelah alam roh, tentu manusia akan masuk di tahap kedua, yaitu alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini sunatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma. Kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim, dan dalam penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi, urutan hadis yang keempat, Rasulullah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses, yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama, manusia berbentuk nutfah atau cairan, bentuk awal dari bersatunya sperma dan ovum. Kemudian 40 hari kemudian manusia berbentuk alaqoh, yaitu nutfah yang menempel dalam dinding rahim. Kemudian 40 hari kemudian manusia berbentuk mudghah atau bentuk awal manusia tetapi belum memiliki nyawa. Nah, proses yang berjalan selama kurang lebih 120 hari atau sekitar 4 bulan, barulah Allah utus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Syad ayat 72. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Bayi yang telah ditiupkan nyawa ke dalam jasadnya dan telah dituliskan juga atas namanya beberapa ketentuan takdir yang akan membersamai hidupnya, bayi tersebut berkembang di dalam kandungan sampai berusia kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah sempurna bayi tersebut secara fisik, barulah Allah lahirkan bayi tersebut ke dalam dunia. Kemudian alam ketiga yang akan dilalui oleh manusia adalah alam dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru kesengsaraan yang didapatkannya. Karena dalam fase ini Allah membebaskan manusia untuk memilih apa saja yang hendak mereka pilih dan lakukan. Allah memberikan bekal kepada manusia agar manusia tidak salah dalam memilih. Bekal tersebut adalah hati serta pikiran. Pikiran memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan hati, ia mampu merasakan mana pilihan yang tepat dan tidak tepat untuk dilaksanakan. Seperti filosofi orang Jawa yang mengatakan, wong iku kudu bener lan bener, yang artinya orang itu selain dia harus bisa melakukan sesuatu yang benar, dia juga harus memastikan bahwa kebenaran yang dia pilih adalah sesuatu yang tepat. Pada alam dunia ini manusia juga mendapatkan kewajiban untuk taat kepada syariat Islam. Ketaatan secara mutlak dimiliki oleh seseorang yang mukallaf atau telah baligh. Tanda seseorang telah mukallaf atau baligh ini adalah mimpi yang disertai dengan keluarnya sperma bagi seorang laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Di fase inilah Allah telah menjelaskan kepada manusia dan jin bahwa tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Namun, nyatanya tidak semua manusia dan jin taat dan patuh kepada perintah Allah. Sebagian besar dari mereka enggan untuk beribadah, bahkan banyak dari mereka yang menyekutukan Allah. Sebagian dari mereka mempertanyakan tentang pentingnya ibadah bagi kehidupan mereka. Karena bagi mereka, tidak beribadah pun mereka bisa mendapatkan kesenangan di dunia. Kemudian, alam yang keempat adalah alam barzah. Manusia harus melalui alam barzah. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga ataukah mereka merasakan siksa di neraka. Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Di alam ini manusia akan didatangi oleh malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir.
Beliau yang akan menanyai manusia tentang keimanan manusia kepada Tuhan, Rasul, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan akal pikiran. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dipunyai oleh orang-orang yang selama hidup di dunia mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian alam terakhir yaitu alam kelima yang dilalui oleh manusia adalah alam akhirat. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal buruknya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket ke surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak membutuhkan hisab karena tempat mereka sudah pasti di neraka. Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti bergantung kepada apa yang kita lakukan di dunia. Siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah akan berbalas kebaikan berupa surga, dan siapa yang berbuat keburukan akan dihadiahi dengan neraka. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan berharap balasan hanya kepada Allah. Tapi mengapa ibadah itu terasa sangat berat untuk dijalankan? Bahkan tidak sedikit di antara manusia yang merasa tidak butuh ibadah karena efek atau balasan dari ibadah itu tidak dirasakan secara kontan oleh manusia. Nah, setelah saya runtut fase kehidupan manusia, bahwa manusia ini akan melalui 5 fase alam. Artinya manusia ini akan melalui kehidupan di 5 alam yang pasti dilalui oleh manusia. Tetapi ada satu pernyataan yang unik dan bertentangan dengan apa yang baru saja saya paparkan, yang mana pernyataan ini termaktub dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 179. Pernyataan yang bertentangan ini nanti penonton bisa paham karena akan saya baca teksnya. Setelah saya baca teksnya, saya maknai, kemudian saya jabarkan di mana letak penyimpangannya. Saya tunjukkan teksnya sebagai bukti bahwa ini benar-benar dari kitab Syarhul Ainiyah. Kemudian saya baca sehingga penonton bisa menyimak dan sama-sama bisa memahami serta meneliti. Waqala Sayyidu Asyaihu Al-Kabiru Muhammad ibnu Hasanul Muallimu asyhadu anna Syaiha Muhammad ibn Aliyah Maulad Dawilah waqafa baina yadayillahi ta'ala ba'da wafatihi wa hutaba bihadzal khitab salasa marratin ya ayyuhal insan ma kharraka bi rabbikal karim falam yurib jawaban wal malaikatu muhitatun bihi wa idza nita min kibaril haqqi subhanahu wa ta'ala yaqulu limalaikatihi idhabu bihi haitsu sya'a fa innahu mahbubun faqala idhabu bihi ila nar falamma wasala roma binafsihi fiha wa ja'ala yasiru fiha dahiban wa mukbilan wa yukhriju minha kullu man ra'ahu fiha min ahli tarim hatta akhrajahumul jami'u ila snaini aw salasatan kullama akhrajahum adu ilaiha fabaqiya yasfa'u lahum. Artinya bahwa Syekh Muhammad bin Hasan Al-Mu'allim berkata, aku bersaksi bahwa Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawilah berdiri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa setelah wafatnya, dan ia disapa dengan ucapan ini sebanyak 3 kali. Hai manusia, apa yang telah menipumu tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah? Dia tidak menjawab dan para malaikat mengelilinginya. Dan jika panggilan itu dari pihak yang benar, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada para malaikatnya, bawalah dia kemana saja yang dikehendaki, karena dia sangat dicintai. Dia berkata, bawa aku ke neraka. Ketika sampai di tempat itu, ia pun terjun ke dalamnya dan mulai berjalan maju mundur, serta mengusir siapa saja yang ditemuinya di kalangan penduduk Tarim, hingga ia mengusir mereka semua, kecuali 2 atau 3 orang yang setiap kali dia mengusir mereka, mereka kembali lagi ke neraka.
maka ia terus menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Jadi cerita ini adalah sebuah cerita yang terlalu sempit untuk kita pahami sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Sebab Muhammad bin Hasan al-Mu'alim tentu masih hidup saat mengisahkan cerita ini. Kemudian Muhammad bin Ali Maulad Dawilah yang sudah meninggal ketika terlihat sebagai orang luar biasa yang berada di hadapan Allah, lalu diberi kemampuan mengusir seluruh penduduk neraka dari Tarim. Ini apakah penglihatan batin atau nyata? Jadi ini cerita dalam kitab-kitab Balawi, seperti yang sudah sering saya singgung. Ini seringkali memuat cerita-cerita yang kebenarannya itu tentu diragukan karena cerita itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa cerita itu sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Nah, di sini intinya bahwa Syekh Muhammad bin Hasan al-Mu'alim ini bersaksi. Bersaksi ini ada dua kemungkinan. Apakah bersaksi ini hanya mengandalkan keyakinan, ataukah bersaksi ini benar-benar melihat bahwa Muhammad bin Ali Maulad Dawilah setelah meninggal itu dihadapkan ke hadirat Allah. Nah, setelah dihadapkan di hadirat Allah, kemudian Allah memberi satu pertanyaan, yang mana pertanyaan itu nampaknya ayat Quran. Pertanyaannya, hai manusia, apa yang telah menipumu tentang Tuhanmu yang maha pemurah? Tetapi Muhammad bin Ali Maulad Dawilah ini diam, tidak menjawab. Nah, setelah Muhammad Ali Maulad Dawilah ditanya Allah 3 kali dengan pertanyaan tersebut tidak menjawab, kemudian Allah berfirman, bawalah orang ini kemana ia suka. Artinya Allah ini berfirman kepada para malaikat untuk membawa kemana Syekh Ali Maulad Dawilah ini mau. Jadi Allah memerintahkan pada malaikat yang mengelilingi Syekh Ali Maulad Dawilah, orang ini bawa kemana ia minta, turuti saja. Kemudian Muhammad bin Ali Maulad Dawilah ini minta dimasukkan ke dalam neraka. Keren nggak? Jadi di saat orang-orang ini beribadah dengan harapan mendapat ridho Allah dan mendapat surga, tetapi Muhammad bin Ali Maulad Dawilah ini pada saat dikasih pilihan oleh Allah, mau menempat di mana saja, mau kemana saja saya turuti, ini justru Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawilah katanya malah meminta dibawa ke neraka. Pada akhirnya malaikat pun membawa Syekh tersebut ke dalam neraka. Nah, setelah sampai di neraka, Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawilah ini terjun ke neraka. Setelah terjun, mereka jalan maju mundur. Bahasanya ini mengelilingi neraka, maju mundur, dikelilingi neraka, dan mengusir seluruh penduduk Tarim yang berada di neraka. Sehingga semua penduduk Tarim ini keluar dari neraka dan pada akhirnya masuk surga. Hanya ada beberapa orang saja yang tidak mendapat syafaat, yaitu sekitar 2 atau 3 orang yang setiap kali diusir keluar dari neraka kemudian ia kembali lagi ke neraka itu. Artinya hanya tinggal 2 atau 3 orang dari penduduk Tarim. Ini sebuah pernyataan yang menggelikan karena Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawilah ini nampaknya mampu memberikan syafaat kepada seluruh penduduk Tarim yang tinggal di neraka. Bahkan mereka mampu menyisir seluruh isi neraka, bisa memilih mana ini penduduk-penduduk Tarim sehingga harus saya keluarkan dari neraka, kemudian saya beri syafaat yang pada akhirnya mereka semua masuk ke dalam surga. Ini kan luar biasa. Kayak surga dan neraka ini sesuai kehendaknya. Padahal seseorang yang telah dijelaskan sebagai orang yang mampu memberi syafaat kubro adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun para wali
dan orang-orang mukmin ini hanya mampu memberi syafaat sughra, itu pun harus mendapat restu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kejanggalan. Terus kenapa harus orang tarim yang mendapat syafaatnya? Jadi orang tarim ini luar biasa. Orang tarim ini berarti masuk ke surga semua. Mau berbuat buruk, mau berbuat jahat, mau kafir, mau tidak beriman, ini tetap masuk surga karena mendapat syafaat dari Syekh Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah, diusir dari neraka kemudian pindah masuk ke surga. Dan Habib atau wali-wali tarim yang mampu memberi syafaat kepada penduduk tarim ini tidak hanya Syekh Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah saja. Dalam video-video saya yang kemarin pun ada satu Habib yang memberi syafaat kepada seluruh penduduk tarim, bahkan mau Islam mau tidak, no problem, semuanya pasti masuk surga. Nah ini yang benar yang mana? Karena ada beberapa Habib Ba'alawi yang nyatanya mampu memberi syafaat kepada seluruh penduduk tarim sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Kan koplak pernyataan semacam ini. Ini satu yang saya kritisi. Kemudian, pada saat manusia baru meninggal, ini berarti manusia tinggal di alam barzakh. Boro-boro manusia ditunjukkan surga dan neraka. Artinya belum sampai ke fase itu. Karena seseorang yang meninggal dan belum datang hari kiamat, ini manusia berada di alam barzakh. Berarti belum sampai pada hisab, belum sampai pada hari penghitungkan, di mana pada akhirnya manusia masuk ke dalam surga atau neraka. Nah, cerita semacam ini saya kritisi karena di sini Syekh Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim bersaksi bahwa Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah ini setelah meninggal itu berdiri di hadapan Allah, kemudian ditanya 3 kali tidak menjawab. Kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat yang mengelilingi Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah bahwa orang ini kemana ia suka, karena orang ini orang yang dicintai. Artinya Allah sangat mencintai orang ini, yaitu mencintai Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah. Nah, lucunya Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah ini minta dibawa ke neraka. Padahal dia baru meninggal, belum sampai ke fase berikutnya, belum sampai ke hari kiamat. Karena orang-orang digiring ke surga atau digiring ke neraka ini setelah datangnya hari kiamat, kemudian dihisab amalnya satu persatu. Apakah si A ini layak masuk ke surga ataukah si A ini kemudian masuk ke neraka? Ini kan belum sampai fasenya, tapi pada kenyataannya cerita ini bahwa Syekh Muhammad bin Ali Maula Ad-Dawilah ini minta dibawa ke neraka, yang mana neraka itu sudah dihuni, tentunya sudah dihuni. Bahkan mereka menyisir satu persatu seluruh penduduk tarim, dikeluarkan dari neraka, kemudian disyafaati sehingga masuk ke surga. Lah cerita ini kapan terjadinya? Sedangkan sampai saat ini hari kiamat belum datang. Kalau hari kiamat belum datang, berarti manusia yang sudah meninggal ini hanya masih berada di alam barzakh, belum sampai pada alam berikutnya, belum sampai kiamat, sehingga manusia belum dihisap. Kan dihisapnya nanti setelah kiamat, manusia dibangkitkan kembali, baru digiring di hadapan Allah satu persatu, kemudian dimintai pertanggungjawaban, baru apakah si A layak masuk surga atau si A justru masuk ke neraka. Jadi cerita inilah cerita yang menyimpang dari akidah-akidah yang selama ini kita pelajari. Seringkali ajaran-ajaran tasawuf ini berlebihan, sehingga bertentangan dengan syariat yang selama ini kita pahami. Maka untuk cerita-cerita keramat yang modelnya semacam ini saya menolak. Ini bisa menjadikan otak kita halu. Wong nyatanya setiap manusia yang sudah meninggal dan sampai saat ini belum masuk hari kiamat,
itu manusia masih ada di alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat, baru nanti dibangkitkan kembali, baru nantinya dihisap satu persatu, kemudian baru ada yang digiring ke surga, ada yang digiring ke neraka. Jadi Muhammad bin Ali Maula Adawillah ini kapan masuk ke neraka, kemudian mengusir seluruh penduduk Tarim yang ada di neraka sehingga masuk ke dalam surga. Dalam kata lain, Muhammad bin Ali Maula Dawillah ini memberi syafaat kepada seluruh penduduk Tarim sehingga masuk ke dalam surga. Kapan terjadinya? Apakah itu halusinasi? Ataukah itu khayalan? Ataukah itu dongeng semata? Yang jelas kejadiannya kapan? Penonton tahu? Bisa masuk di otak kalian semua? Saya yakin penonton pun akan bingung seperti saya. Jangan bilang ini keramat tinggi. Nanti lagi-lagi Muhyiddin, oh itu keramat tinggi, Anda belum kelasnya. Kalau wali-wali itu bisa. Enggak bisa. Patokan beragama ini sudah ada patokan, sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya. Jadi memang alam manusia ini ada 5 fase yang harus dilalui secara runtut. Pertama alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, dan yang terakhir alam akhirat. Nah, di alam akhirat itulah seseorang layak masuk surga atau neraka. Dan sampai saat ini kan belum sampai ke alam akhirat, belum terjadi kiamat. Sehingga sekali lagi, kapan kesaksian Hasan Al-Mu'alim atau Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim yang berani bersaksi bahwa Muhammad bin Ali Maula Adawillah ini berdiri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ditanya 3 kali dengan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terdiam, yang pada akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat yang mengelilingi Muhammad bin Ali Maula Adawillah bahwa orang ini kemana ia suka. Kemudian Muhammad bin Ali Maula Adawillah meminta dibawa ke neraka. Kemudian sampai di neraka, mereka mengelilingi neraka, maju mundur, menyisir seluruh penduduk neraka. Di sana dicari penduduk-penduduk Tarim, sehingga seluruh penduduk Tarim itu dikeluarkan dari neraka dan pada akhirnya pindah masuk ke surga karena mendapat syafaat dari Muhammad bin Ali Maula Adawillah. Kapan ini terjadinya? Ini kan khayalan. Nah, kalau khayalan-khayalan semacam ini, kitab-kitab yang semacam ini masih terus beredar, kemudian masih dikonsumsi oleh para santri, maka tidak heran ketika cara berpikirnya santri ini bukan tambah maju, tapi kemunduran dalam berpikir yang ada. Nah, karena itu untuk seluruh kitab karya dari ulama Ba'alawi, alangkah baiknya untuk orang-orang yang mampu mengkaji dan meneliti, tolong dikoreksi dan diteliti satu persatu. Jadi karena isinya ini banyak yang menyimpang. Uqudul Alma sudah saya kaji, isinya banyak yang menyimpang. Tuhfatul Ahbab sudah saya kaji, isinya banyak yang menyimpang. Fuyudatul Bahril Mali sudah saya kaji, isinya banyak yang menyimpang. Kemudian Masro'ul Rawi sudah saya kaji, di situ pun disisipi ajaran-ajaran yang menyimpang. Kemudian lagi ini kitab Syarhul Ainiyah pun diisi dengan cerita-cerita yang halu dan menyimpang. Satu lagi Misbahul Anam pun isinya hal-hal yang halu dan menyimpang. Jadi sudah berapa kitab yang saya kaji, memang kitab karya Ba'alawi ini banyak ajaran doktrin-doktrin sesat yang menyesatkan. Karena itu, bahwa apa yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 179 ini bertentangan dengan pemahaman beragama yang selama ini kita pahami bersama. Karena belum sampai pada fase alam akhirat, tapi si Habib atau si Syekh tersebut sudah masuk ke neraka dulu, sudah mengusir penduduk neraka dulu, sudah mensyafaati penduduk neraka dulu, padahal belum sampai fasenya. Jadi ini gimana? Logika kita berpikirnya kan nggak nyampe. Padahal agama turun ini berkesesuaian dengan akal waras manusia.
Ketika ajaran-ajaran ini ketika dikonsumsi oleh akal waras kita ini tidak sampai, saya yakin itu bukan ajaran Islam. Itu doktrin, itu cerita semacam ini dibuat ya tidak lain agar biar dianggap hebat. Jadi kaum Balawi ini adalah kaum yang cerdas dalam membuat dongeng-dongeng halu dan cerita khurafat agar klannya dianggap sebagai manusia luar biasa, manusia yang paling mulia di antara klan-klan yang lain. Itu saja. Dan biar dipercayai bahwa klan mereka adalah benar-benar keturunan Rasul. Jadi intinya bahwa keterangan dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 179 ini tidak berkesesuaian dengan fakta yang ada. Di samping ceritanya tidak disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan, juga bahwa sampai saat ini manusia belum sampai pada alam akhirat. Bagaimana mungkin Muhammad bin Ali Maula Adawilah ini sudah celonong masuk ke neraka dulu, kemudian mengusir seluruh penduduk neraka yang berasal dari Tarim sehingga mendapat syafaatnya dan masuk ke surga. Ini cerita hoax. Saya yakin ini cerita hoax. Kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cukup ya, jadi penonton ini jangan mudah salah paham, karena di video saya yang kemarin ini kan banyak yang salah paham, dikira saya muhibin. Oh tidak, jadi saya dalam menjelaskan satu kesalahan itu saya runtut dari awal sampai akhir, biar endingnya itu kena. Kemarin kan penonton rata-rata menganggap bahwa saya ini muhibin, pembela Habib. Tidak, saya adalah orang yang berakal waras, yang membela tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebuah karya kebenaran, karena belum ada antitesis yang menyangkal kebenarannya. Cukup ya pembahasan kali ini, bahwa kitab Syarhul Ainiyah halaman 179 ini ceritanya tidak masuk akal dan layak dianggap hanya sebagai dongeng. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.